wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Wa inna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah. Hatta ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata al khair. Ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang insyaallah pertemuan terakhir di bab puasa ini, insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan beberapa catatan yang insyaallah akan dibahas di video selanjutnya, yaitu video tentang permasalahan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi stay tune teman-teman di sini, tetap pantau channel ini, ya kan, seperti itu. Tetap pantau kajian ini supaya kita semua dapat manfaat insyaallah. Semoga Allah memberikan manfaat dan faedah ilmu kepada kita agar kita selalu mengamalkan ilmu tersebut. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun fi ma yasiru ilal jawfi wa la yufattir. Pembahasan tentang atau fasal tentang sesuatu yasiru ilal jawf, atau sesuatu yang sampai ke jawf atau sampai ke rongga yang ada di badan kita. Kemarin sudah kita bahas, permasalahannya itu harusnya batal. Akan tapi wala yufattir, akan tapi ketika sesuatu itu masuk ke dalam rongga yang ada di badan kita, itu tidak membatalkan puasa. Nah, apa-apa saja sesuatu ini yang akan disebutkan musannif, apa-apa saja kita akan bahas. Alladzi la yufattiru mimma yasiru ilal jawf sab'atu afrad. Nah, sesuatu atau perkara yang tidak membatalkan puasa kita apabila masuk ke dalam jawf atau masuk ke dalam rongga, itu ada sab'atu afrad. Itu ada 7 macamnya. Yang pertama, ma yasiru ilal jawfi binisyan. Yang pertama, diingat-ingat teman-teman, bahwasanya sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh kita akan tapi kita dalam keadaan lupa, binisyan, maka itu tidak membatalkan puasa. Dengan catatan ingat teman-teman, itu dalam keadaan lupa, bukan dalam keadaan sengaja. Yang kedua apa? Au jahlin. Yang kedua, ketika seorang itu tidak tahu akan hukum daripada memasukkan sesuatu itu ke dalam rongga yang ada dalam tubuh kita. Contoh, orang yang ada dalam pedalaman baru masuk Islam, kemudian dia tidak tahu bahwasanya makan dan minum itu membatalkan puasa, atau ngorek-ngorek telinga, ya kan, sampai bagian dalam itu membatalkan puasa, mereka nggak tahu. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya mereka puasanya tetap sah selama mereka tidak tahu. Akan tapi kalau sudah tahu kemudian melakukan, sama aja sama orang yang ya ta'ada atau sengaja melakukan hal tersebut dengan pengetahuannya akan keharaman hal tersebut, maka hukumnya puasanya batal. Tapi kalau jahilah tadi, atau bodoh akan hukum, atau tidak tahu akan hukum, maka dia tidak batal puasanya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ikrah au ikrah. Ikrah itu artinya apa? Asal katanya kariha yakrahu, atau dibenci, atau akraha yukrihu, atau dipaksa. Asal katanya akraha yukrihu. Akraha yukrihu ikrah. Nah, artinya dipaksa. Seseorang apabila dipaksa untuk makan, ya contohnya misalnya orang disekap, misalnya saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Jangan. Misalnya ada seseorang, si Z, anggap aja si Z disekap oleh Zionis Israel. Kemudian dipaksa waktu bulan Ramadan untuk makan, ya kan, dipaksa untuk makan. Apakah ketika dia itu dimakan, apakah ketika itu dia dipaksa, ketika tidak makan dia dibunuh, harus makan? Maka jawabannya dia harus makan, dan itu puasanya tidak membatalkan, karena dia di sini kondisinya dia dipaksa. Nah, karena dia dipaksa, makanya itu tidak membatalkan puasanya dia. Seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Jadi kita tahu bahwasanya yang pertama ketika dia lupa, kedua ketika dia tidak tahu hukum, ketiga ketika ikrah atau ketika dia dipaksa. Ini adalah 3 yang sudah disebutkan musannif. Ketika salah satunya terjadi, maka itu tidak membatalkan puasa. Contohnya misalnya tadi nisyan, atau ketika dia lupa, maka nggak batal puasa. Nggak harus menunggu 3-3-nya atau 7-7-nya ini terpenuhi, nggak. Ketika satu daripada yang disebutkan musannif ini nanti, ya kan, ketika satu itu sudah ada, maka tidak batal puasanya. Contohnya tadi lupa, atau tidak tahu hukum, atau dipaksa. Yang keempat apa? Wa bi jarayani rikin mimma baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li udrihi. Nah, wa bi jarayan. Jarayan ini artinya mengalirnya. Rik, apa yang mengalir? Rik atau ludah.
bima baina asnanihi, yang mana ludah itu terdapat di antara gigi-gigi, waqad ajaza, dan dia tidak bisa atau tidak mampu an majhi, untuk mengeluarkan atau meludahkan rik ini tadi, an majhi, majhinya ini kerik, berarti dia tidak mampu untuk meludahkan ludah tadi, meludahkan air liur tadi, liudrihi, karena ada udur yang terdapat dalam dirinya. Nah, ludah di sini, ludah yang dimaksud oleh musannif di sini adalah ludah yang tercampur mungkin dahak, habis itu mungkin darah, atau mungkin ludah yang sudah terkeluarkan dari mulut. Nah, itu hukumnya padahal bisa membatalkan puasa. Akan tapi karena adanya udur di sini kan, adanya udur, ini jadi membolehkan dia untuk puasa kembali atau puasanya tidak batal. Karena dia udur. Mungkin udurnya kalau dia bergerak misalnya, kan mungkin dia lagi berperang. Kemudian kalau dia gerak, dia ketahuan musuh dan dia akan dibunuh misalnya. Maka ketika itu dia ada udur untuk menelan. Nah, kan mungkin kalau dia meludahkan nanti musuh tahu nih. Nah, kalau itu menjadi kondisinya pada saat itu, maka dia boleh atau dia ada udur untuk menelan tadi, tidak mampu untuk mengeluarkan atau meludahkannya, maka puasanya tidak batal. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Wa ma wasala ilal jawfi wa kana gubaru tariqin. Dan sesuatu yang masuk ke dalam jawf atau ke dalam rongga yang ada dalam tubuh kita itu berupa gubaru tariq atau debu-debu yang ada di jalan. Jadi misalnya teman-teman lewat misalnya persawitan. Teman-teman misalnya rumahnya dekat sawit, misal biasanya kalau musim kemarau itu pasti debunya luar biasa, pasti. Nah, biasanya seperti itu, kita lewat jalan situ, kemudian debunya masuk ke hidung, atau masuk ke telinga, atau bahkan masuk ke mulut. Apakah batal puasanya? Jawabannya, puasanya tidak batal. Selama lam yata'adda bihi, selama dia tidak sengaja melakukannya. Contohnya dia menghirup. Dia itu tidak menghirup, itu menghirup udara yang kotor itu dengan ada gubar, dengan ada debu-debu jalanan yang memang tidak bisa dihindari, maka puasanya nggak batal karena memang tidak bisa dihindari. Beda halnya kalau bisa dihindari, dan beda halnya juga dengan orang yang sengaja melakukannya. Contoh makan, semuanya dimakan, debu pun dimakan. Nah, maka apa hukumnya? Hukumnya batal ketika dia sengaja melakukan atau menelan debu-debu yang ada di jalan itu. Tapi apabila tidak sengaja, maka hukumnya tidak batal. Dan itu adalah perkara yang kelima. Perkara yang keenam apa? Wa ma wasala ilaihi. Iya teman-teman. Wa ma wasala ilaihi wa kana ghurbalatud dakik. Dan adapun sesuatu yang masuk ke dalam rongga badan kita, itu sesuatunya seperti gurbalatud dakik atau debu yang ada dalam tepung, debu yang dari tepung. Ketika tepung misalnya teman-teman misalnya buat roti, kemudian tepungnya itu gini, ketika kita tepungkan tepungnya itu bertebaran, dan mungkin orangnya itu bekerja di, atau kita bekerja di pabrik roti, maka apa hukumnya ketika kita menghirup atau menelan debu tepung itu atau butiran tepung yang terbang tadi itu ke dalam tubuh kita apabila kita menghirup atau menelannya, dengan catatan selama tidak sengaja melakukannya, maka tetap tidak batal puasanya. Akan tapi kalau sengaja makan atau sengaja menghirup, sengaja menghirup tuh dia berniat untuk menghirup udara-udara yang kotor atau udara-udara yang dari tepung tadi dengan sengaja, maka itu membuat dia batal puasanya. Jadi ingat teman-teman, di sini intinya ya ta'adda aw lam yata'adda, sengaja atau enggak sengaja, seperti itu. Kalau enggak sengaja berarti enggak batal, kalau sengaja berarti batal. Au dubaban ta'iran aw nahwahu. Dubab apa teman-teman? Dubab itu lalat. Ta'iran yang lagi terbang, aw nahwu atau selain lalat. Misalnya contohnya kalau di Indo banyak nyamuk ya. Atau misalnya lalat aja deh, lalat misalnya misalnya kita nguap. Teman-teman nguap, lupa menjalankan perintah Rasul, ya kan? Perintah Rasul nutup pakai tangan. Walaupun Rasul nggak pernah nguap ya. Jadi Rasul nggak pernah nguap. Tapi perintah Rasul nutup, ketika orang nguap tuh nutupnya pakai tangan. Dan orang yang sedang puasa ini tidak ingat bahwasanya ada perintah Rasul untuk menutup atau menutup mulutnya pakai tangan ketika menguap. Kemudian datanglah lalat masuk ke dalam mulutnya. Nah, masuk ke dalam mulutnya. Dan tertelan misalnya. Maka apa hukumnya? Hukumnya kalau misalnya nggak sengaja seperti tadi gambarannya seperti tadi, maka hukumnya dia tidak batal puasanya. Akan tetapi apabila dia sengaja menghirup dan menelan lalat, ya kan, menghirup pakai mulut, kan, misalnya kan, ya kan, sengaja menelan lalat, maka hukumnya
batal. Ya, berarti di sini catatan yang pertama di sini gubaru torik di sini kan. Gubaru torik, terus gurbalatud dakik sama dua bantoiron au nahwahu di sini catatannya ya ta'adda aulam ya ta'adda. Ya ta'adda aulam ya ta'adda. Kalau lam ya ta'adda lam ya betul. Iya kan? Bentar. Ana perbaikin dulu, Al-Fakir perbaikin dulu catatannya. Kalau lam ya ta'adda berarti la ya betul. Kalau ya ta'adda berarti iya betul. Ya betul. Nah, seperti ini. Berarti catatan yang harus digarisbawahi oleh teman-teman atau catatan NB, biasanya kan NB, catatan yang memang penting dicatat oleh teman-teman, yaitu permasalahan sengaja atau nggak sengajanya seseorang itu tersebut. Nah, dan inilah beberapa perkara yang telah disebutkan musannif atau 7 perkara yang disebutkan musannif, bahwasanya ketika sesuatu masuk ke rongga yang ada di badan kita ketika kita kondisinya sedang puasa dan itu tidak membatalkan, ada 7 tadi seperti yang disebutkan musannif. Nah, dan sampai sinilah pembahasan saum. Kemudian musannif bilang wallahu a'lam bishawab, dan Allah yang mengetahui tentang kebenaran tersebut. Dan selesai sampai sini pembahasan saum, kita baca catatan Syekh Nawawi yang ditulis Syekh Nawawi, yaitu nas'alullahal karim bijahi nabiyil wasim ayyukhrijani minad dunya musliman. Nah, jadi Syekh Nawawi bilang, ya Allah kami berharap kepadamu yang maha mulia, yang maha dermawan, ya Allah, bijahi nabiyil karim, bijahi nabiyil karim, dengan kedudukannya bijahi nabiyil wasim, dengan kedudukannya nabinya itu yang wasim. Wasim itu berarti husnul khuluq atau bisa dibilang ganteng, bisa dibilang ganteng. Habis itu ya ganteng lah. Nabi itu yang rupawan, sangat rupawan, ya kan? Kami meminta kepadamu ya Allah, ya kan? Di sini tetap kita mintanya kepada Allah, akan tapi di sini musannif atau Syekh Nawawi beliau bilang di sini bijahi nabiyil wasim. Di sini belah bentuk tawasul seperti itu. Dengan kedudukan nabimu yang sangat rupawan, ya Allah, nabimu yang sangat ganteng. Ayyukhrijani, apa yang beliau minta? Beliau minta agar ayyukhrijani, mengeluarkanku minad dunya, mengeluarkanku atau memberikan aku jalan keluar gitu kan. Maksudnya mengeluarkanku dari dunia ini musliman, atau tawaffani muslimin, tawaffani minal muslimin. Maksudnya beliau minta agar wafat dari dunia dengan keadaan muslim, ya kan? Setingkat beliau aja yang musannif yang alim, masya Allah, waliullah, ya kan, yang memang ilmunya jangan diragukan lagi, beliau masih minta agar diwafatkan atau dikeluarkan dari dunia ini dalam keadaan muslim. Apalagi kita ini, khususnya Al-Fakir yang pendosa ini. Semoga semuanya kita yang nonton video ini dan yang gak nonton, dan semua muslim dan muslimat dijauhkan daripada sifat orang yang kafir, atau kita dikeluarkan dari dunia ini dalam keadaan muslim seperti itu. Wa walidayya wa ahibbai wa man ilayya tama, dan beliau bukan berdoa hanya untuk beliau berdoa juga untuk kedua orang tua beliau, semoga diberikan seperti itu juga. Wa ahibbai, dan orang-orang yang beliau cintai atau yang mencintai beliau. Wa man ilayya tama, dan orang-orang yang menyandarkan namanya kepada beliau, dan orang-orang yang bersandar kepada beliau atau dzurriyyat beliau atau murid-murid beliau. Wa ayyaghfira li wa lahum mukhimat wa lamamat, ya kan? Dan ya Allah, ampunilah aku walahum, dan orang-orang yang telah kusebutkan tadi, mukhimatin walamamat, dari dosa besar dan dosa kecil, ya kan, dari dosa besar dan dosa kecil. Seperti itu yang beliau minta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, dan beliau menyebutkan dan dia bersolawat kepada Nabi, ya kan, Nabi Muhammad putranya Abdullah putranya Abdul Muttalib putranya Hashim putranya Abdul Manaf, Rasulullah ila kafatil khalq. Yang Muhammad itu tadi, Nabiullah Muhammad itu adalah Rasulullah, itu adalah utusan Allah, ila kafatil khalqi. Itu Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ila kafatil khalqi, ke seluruh ciptaan. Makanya Nabi Muhammad itu digelar juga rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu sudah diutus bagi setiap ciptaan, juga rahmatan lil alamin. Juga bukan hanya diutus,
Beliau diutus dengan menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Rasulil malahim, rasul yang diutus atau utusan ketika adanya perang-perang besar. Malahim tuh malhamah itu berarti perang besar. Kan banyak tuh malhamah apa misalnya. Rasulullah. Nah, Rasulullah tuh diutus ketika ada perang-perang besar. Habibillahil fatil khatim. Nah, beliau adalah kekasih Allah, al-fatih pembuka, al-khatim juga penutup. Ya kan, dia pembuka para rasul juga penutup para rasul. Wa alihi wa sahbihi ajmain, dan disampaikan salawat juga kepada keluarga beliau, wa sahbihi dan teman-teman beliau ajmain semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan sampai sini catatan Syekh Nawawi, ya kan, yang ditulis Syekh Nawawi. Di sini ada taklikannya di sini, ilahuna intaha ma katabu Syekh Muhammad Nawawijawi rahimahullahu taala. Nah, jadi yang mentahqiq kitab ini sebelumnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Seperti itu. Wallahu alam, ini tulisan Syekh Nawawi, pastinya tulisan Syekh Nawawi ini. Tapi wallahu alam, nasallallahu al-karim sampai akhirnya itu entah dari musannif Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami atau dari Syekh Nawawi. Seperti itu. Al-Fakir kurang paham, tapi intinya yang ini kayaknya ini memang Syekh Nawawi, karena ini tahqiqan Syekh Nawawi seperti itu. Seperti yang yang ada di ta'liqan seperti ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pertemuan kita di bab puasa ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat, dan juga Al-Fakir sampaikan, insyaallah Al-Fakir akan membuat video chapter terbaru tentang masalah Idul Fitri dan Idul Adha. Apa-apa aja menjadi kesunahannya, apa-apa aja yang harus dilakukan, tatanan fikihnya gimana, dan amalan-amalan apa yang disarankan oleh ulama pada hari tersebut. Seperti itu. Al-Fakir akan mengambil beberapa cuplikan dari kitab-kitab lain seperti kitab Kanzul Talibin atau Minhajut Talibin atau kitab Munil Muhtaj atau kitab Kanzun Najah wa Surur, ya kan, tentang amalan-amalan. Insyaallah Al-Fakir akan sampaikan di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Arju darik, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.